Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita bersama Tengku T. Zulfadli yang lebih kita kenal dengan Walid Landing, Ketua PCNU Kabupaten Aceh Utara dan juga Sekjen Tastafi Aceh Utara. Kepada Al-Mukarram Walid Landing kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina ghasyawatil ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidaw wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wan najah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Abu Masjid Baitul Karim yang Tuhan muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat Kecamatan Nibung, alhamdulillah hadir, Kakanda Runtuan Bapak Fauzi Yusuf, dan juga istimewa kepada seluruh jamaah Tazkiratul Ummah yang masih istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Tazkiratul Ummah yang berhadir pada hari berbahagia ini yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Al-Ustadz Imam salat subuh kita pada hari berbahagia ini, yang semuanya kita selalu dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sambil kita duduk niat i'tikaf di dalam rumah Allah, marilah kita sempatkan sejenak waktu untuk sama-sama, terutama bagi diri saya pribadi, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menjadi bahan introspeksi diri bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita di dunia, di alam transit yang sementara, kita akan menuju kepada alam selanjutnya. Sebagaimana para pendahulu kita, para orang tua kita, bahkan para alim ulama, bahkan para aulia, bahkan para nabi, yang mereka semua telah menuju kepada alam selanjutnya, namanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Akhiru min hayatid dunya wa awal min manazil akhirah. Akhirnya kehidupan dunia dan awal menuju kepada pintu menuju akhirat. Itulah alam barzakh. Walaupun secara zahiriah seseorang tidak memiliki kubur, dia meninggal di atas pesawat meletus, dia mati secara dibakar sehingga tidak menyisakan hanya debu. Tapi alam barzakh itu ada. Alam barzakh itu pasti. Di sana alam yang sempit. Jangankan untuk memuat sebuah kendaraan Pajero Sport, jangankan untuk memasukkan mobil Alphard, cincin yang ada di tangan kita pun dilepaskan. Pakaian yang kita gunakan diganti. Seindah apapun yang kita gunakan hari ini. Yang punya baju jas, punya baju wolf, punya baju sutra, tapi ketika kita berubah nama menjadi jenazah, pakaian itu semua dilepaskan. Pakaian apa yang kita pakai? Suatu kain yang hari ini seandainya diberikan kepada kita secara gratis, tidak ada satupun di antara kita, termasuk saya, yang berkenan menggunakannya. Itulah dia, kain kafan. Tidak ada bordir di sana. Tidak ada kerawang di sana. Tidak ada motif. Dijahit pun hanya pakai tangan, ditusuk pakai pisau. Digunting secara kasar. Sehingga suaranya menyayat hati. Ketika pertama kali digunting kain daripada calon pakaian kita di alam barzakh,
terdengar suara prak, sangat menyayat hati. Namun siapapun kita, apapun jabatan kita di dunia, kita pasti akan ke sana. Kita akan pasti menggunakan pakaian tersebut. Ketika kita berubah menjadi jenazah, hari ini kita bisa mandi sendiri. Tapi ketika kita sudah mati, kita akan dimandikan oleh orang lain. Ketika hari ini kita bisa tidur dimanapun kita suka. Namun ketika kita sudah menjadi jenazah, kita tidak tahu di mana tempat akan dibaringkan. Apakah di depan rumah? Jarang sekali. Apakah di belakang rumah? Sangat sedikit sekali. Di mana juga? Di perkuburan umum. Kita diusir dari rumah sendiri. Kita diusir daripada pekarangan rumah sendiri. Secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa tempat jenazah bukan di sini. Tempat jenazah bukan di rumah sendiri, tapi di kuburan umum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menuju ke sana, apa yang akan kita bawa? Seperti yang saya sampaikan tadi, jangankan harta yang banyak, cincin besi putih pun akan dilepas. Jangankan harta yang banyak, pakaian di tubuh kita pun akan ditukar. Pada saat itu yang kita butuhkan adalah pertolongan. Baik pertolongan daripada Allah maupun pertolongan daripada orang yang masih hidup. Maka persiapkanlah amal. Karena ad-dunya mata'ul ghurur. Karena ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Karena dunia adalah tempat transit. Terminal sementara. Masih banyak alam lain yang akan kita lanjutkan. Sampai di penghujung apakah jalan menuju ke kanan, menuju kepada surga Allah, atau haluannya ke kiri menuju kepada neraka Allah. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Persiapkan amal. Termasuk hari ini. Ini merupakan kita sedang bermazra'ah, sedang bercocok tanam di alam yang sementara. Tapi sholat subuh bukan hanya pada hari Minggu. Berzikir itu bukan hanya bersama dengan tazkiratul ummah. Kapan saja habis sholat Isya, lanjutkan zikirnya. Bahkan panitia ataupun daripada kepengurusan tazkiratul ummah hampir di setiap perjalanan membagikan kertas zikir. Bukan untuk disimpan, tapi untuk kita amalkan bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menuju kepada alam yang sempit, alam yang gelap, di mana salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari, pada ketika Allah mencabut nyawa putri Rasulullah, ibundanya Hasan dan Husain, istri daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Abu Dzar mentitip pesan kepada bumi, wahai bumi, kenali olehmu siapa yang akan kami titip kepadamu. Dialah putri Rasulullah. Dialah Fatimah Zuhra, seorang wanita yang tidak menginginkan adanya datang bulan, supaya dia sanggup dan sempat melaksanakan ibadah dengan tanpa ada halangan. Dialah ibunda daripada Hasan dan Husain. Jagalah dia. Selamatkanlah dia. Apa kata bumi? Dengan izin Allah pada saat itu semua orang bisa mendengar. Bumi berkata, wahai Abu Dzar, ana baitul dhulam, aku ini rumah kegelapan. Ana baitul aqrab, aku ini adalah rumah kalajengking. Ana baitul baik, aku rumah yang sempit, enggak muat 2 orang di sini ya Tuhan. Aku tidak pernah membedakan kasta dan martabat manusia di dunia. Aku tidak kenal dia anak anbiya, aku tidak kenal dia seorang ulama. Kalau amalnya tidak ada, disinilah tempatnya pengazaban pertama sebelum azab dalam neraka. Itu Siti Fatimah, Bu. Itu putri Rasulullah, Pak. Bukan putri saya. Bukan anak kita. Seorang wanita yang cemburu dengan muti'ah dalam ibadahnya. Seorang wanita yang sangat salih. Putri Rasulullah. Darah dagingnya baginda Rasul. Tapi tidak ada perbedaan kata bumi. Apalagi kita. Apa yang kita bawa ke sana? Sebuah keriaan. Sebuah sifat takabur. Nggak laku. Apa juga ibadat yang khalis.
Mukhlishina lahuddin. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Itulah yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, marilah kita bertafakur sejenak. Kira-kira nanti malam, hari ini kan duduk bersama, kita tengok teman di samping. Nanti malam ataupun besok ataupun nanti sore terdengar jeritan mikrofon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah nama tersebut yang akan dipanggil? Siapakah nama tersebut yang akan terdengar? Jeritan mikrofon di waktu subuh menggetarkan jiwa. Ternyata yang meninggal itu adalah orang yang duduk di samping kita hari ini. Yang meninggal itu adalah orang yang tidur bersama kita tadi malam. Ternyata orang yang meninggal itu adalah orang yang pernah kita gendong badannya. Pernah kita basuh tubuhnya. Perjalanan ini singkat sekali. Singkat sekali. Mari kita persiapkan amal. Yang kedua, kita persiapkan generasi selanjutnya. Setelah kita tiada, siapakah yang mau melanjutkan doa untuk kita? Siapakah yang mau menolong kita di alam sana? Maka Nabi mengatakan, idza mata bani Adam, apabila meninggal seorang manusia, inqata amaluh, putuslah amalnya. Siapapun dia, baikkah dia ulama, dia orang syahid, putuslah amalnya. Apalagi kita yang tidak bertitel apa-apa di dunia. Di hadapan Allah tidak dipanggil nanti di yaumil qiyamah dengan sebuah gelar yang istimewa, hanya dengan sebuah nama yang dinisbahkan kepada orang tua. Yang pertama sekali, kita ingin mengingatkan kepada diri sendiri. Kalau kita sudah meninggal, siapakah yang kita persiapkan untuk mau menenadahkan tangan di waktu malam Jumat? Yang mau menghidupkan lampu dalam rumah? Membacakan surah-surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia meniatkan pahala kepada orang tuanya. Dia membaca kalam suci di tempat yang kita bangun dengan jerih keringat kita. Lam rumah dro tu baca doa liane. Lam rumah dro tu baca Yasin liane. Bukan terjadi ladang pertengkaran gara-gara harta yang kita tinggalkan. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena salah satu fitnah terbesar adalah pada anak. Kalau anak itu menjadi anak yang salih, dialah, kata Rasulullah, idza mata bani Adam inqata amalu illa bi thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ada tidak ilmu yang bermanfaat yang kita transferkan kepada orang lain? Berapa banyak kalam-kalam suci yang pernah kita ajarkan kepada orang lain? Pernah tidak kita mengajarkan cara salat yang sah kepada orang lain? Pernah tidak kita mengajarkan cara bermandi junub kepada orang lain? Pernah tidak kita mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar kepada orang lain? Sehingga kalau kita meninggal, ilmu itu terus multilevel pahala kepada kita pemiliknya pertama. Kalau tidak, kita gagal ranking pertama. Ranking pertama gagal, tidak mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terutama yaitu bidang ilmu agama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Waladun salihun. Anak yang soleh. Ada tidak? Kita di antara 5 orang, 6 orang telah kita jadikan satu untuk dokter, satu jadi tentara, satu jadi polisi, satu jadi guru, satu lagi menjadi apa? Bila 5 anak kita satu pun tidak ada yang menjadi anak yang salih, tidak satu pun yang jadi ulama, kita berhasil di dunia, gagal di akhirat. Siapapun kita berhasil di dunia, menyekolahkan anak, memberikan pendidikan yang tinggi, tapi kita gagal nanti ketika kita sudah menjadi mati. Ketika kita sudah jadi jenazah, baru kita menyesal. Yang terakhir, yaitu sedekahun jariyah. Ilmu yang bermanfaat tidak ada. Anak yang saleh juga enggak punya. Yang terakhir apa itu? Hanya sedekah jariyah yang tidak bisa kita andalkan. Maka semasa harta itu masih jadi milik kita, pergunakanlah pada jalan yang diridhoi Allah. Wakafkanlah kepada masjid, wakafkanlah kepada pesantren, wakafkanlah kepada dayah-dayah. Karena ketika kita sudah berubah menjadi jenazah, yang pertama sekali ketika air kita disirami di atas kubur kita, nya bawa tenyan gejuk pulang roh dari Allah Ta'ala, terkejut badan. Dia menjerit kepada Allah, ya Allah, perkenankanlah aku hidup sejenak saja
Aku akan berinfak dengan semua hartaku. Baru kita menyesal. Maka selama masih dalam keadaan sehat seperti ini, pergunakanlah waktu. Pergunakanlah harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di hadapan kita ada hari yang sangat istimewa dalam setahun hanya sekali, yaitu Aidil Adha. Jadilah orang-orang yang malu selalu mengkonsumsi kurban orang lain. Lihatlah diri sendiri, berapa tahun udah usia kita. Nah, umur 60 tahun. Paduk ge nak kata kurban. Apakah kita selalu menjadi orang yang mengkonsumsi kurban orang lain? Padahal orang yang berkurban itu status sosialnya sama dengan kita. Orang yang berkurban tersebut ternyata kekayaannya sama dengan kita. Malu tidak ketika nama kurban itu diberikan kepada kita sebagai orang pengambil kupon kurban, sementara pemilik kurban itu lebih rendah martabat daripada kita. Maka di akhir daripada perjumpaan kita pada subuh yang sangat berbahagia ini, marilah kita mengintrospeksi diri. Apakah kualitas ibadah yang kita lakukan sudah diterima oleh Allah SWT? Dan yang kedua, dunia adalah tempat singgahan. Dunia adalah alam transit. Kita akan menuju kepada alam selanjutnya. Alam barzakh. Itu pasti tidak ada yang ditinggalkan di alam dunia. Kalau kita sudah ke sana, apa yang kita bawa? Hanya amalan dan ilmu yang kita tinggalkan yang bermanfaat, serta harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah yang akan membantu kita di alam barzakh. Anak yang saleh itu harapan terbesar dalam hidup kita. Kalau kita mampu menyekolahkan dia, kenapa kita tidak mampu mengajarkan dia Fatihah? Kalau kita mampu memberikan nafkah zahiriyah kepada dia, kenapa kita tidak mampu mendidik batiniyahnya? Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.